Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, halaman 1. Ini lur ya, seperti biasa ini tentang kasus rumah tangga. Jadi yang saya bahas tentang kasus rumah tangga semua ini ya. Judulnya seperti ini. Suami direbut mak comblang, lady ikhlas berpisah. Seperti ini lur ya. Kasihan lur ya. Direbut oleh mak comblangnya sendiri. Seperti itu. Siapa yang tak senang memiliki suami yang tampan dan mapan? Lady Sandi awalnya begitu membanggakan John Dory, suaminya yang sangat memanjakannya. Ia merasa pernikahannya sangat sempurna dibandingkan wanita lainnya. Nah, ini lelur ya. Menikah terus dapat suami yang tampan, otomatis dia bangga ya. Bangga sekali karena merasa engkres gitu loh. Nah, yang lain nggak bisa cari seperti ini, nah seperti itu mungkin seperti itu, nggak tahu di belakang. Nah ini saya baca lur ya. Sayang, kesenangan itu hanya sampai 3 bulan. Nah ini setelah 3 bulan ada apa ini? Sebab John ketahuan berselingkuh dengan Pretty. Ironisnya Pretty adalah manajer Lady di kantor yang dulu menjadi mak comblang Lady dengan John di kantornya. Perkenalan Lady dan John dimulai dari curhatan Lady kepada Pretty. Lady yang sudah berumur 30 tahun cemas tidak kunjung menikah karena belum menemukan sosok lelaki yang cocok. Berniat membantunya, Pretty memperkenalkan Lady dengan John, seorang pengusaha yang juga rekan kerja Pretty. Waktu itu saya dikenali dengan John di sebuah kafe di kota Semarang. Dia duda, 2 anak, umurnya sama saya selisih 10 tahun, ujar Lady kepada Jawa Pos Radar Semarang. Berawal dari perkenalan tersebut, akhirnya Lady dan John menjadi dekat. Karena Lady mencari seorang laki yang serius, ia pun tak ingin berpacaran. Lady ingin langsung menikah dengan John. Oh ya. Hal itu disambut baik oleh John. Dalam waktu 4 bulan setelah berkenalan, keduanya akhirnya memutuskan menikah. Awal keganjilan yang dirasakan oleh Lady adalah ketika manajer yang menjadi mak comblangnya terlihat mulai tak suka dengan dirinya. Pretty juga menyebar rumor kalau Lady adalah cewek matre. Nah itu diisukan dengan cewek matre loh ya. Hal itu pernah ia laporkan kepada John, namun bukannya membela, John justru memarahi Lady. Jadi istrinya malah dimarahi. Itu pertama kalinya John marah ke saya. Sejak itu dia lebih jadi pendiam dan gak seperhatian sebelumnya, ungkap Lady. Jadi ganti malih lur ya, malih. Apa yang menyebabkan malih? Itu dari Mbak Lady sebetulnya. Setelah menikah, Lady memilih racing dan lebih fokus mengurus rumah tangga. Ia juga merawat 2 anak John dari istri pertama yang sudah remaja. Anak pertama sudah sekolah SMA, sedang yang paling kecil kelas 7 SMP. Hubungan Lady dengan keluarga John juga sangat dekat. Namun semuanya berubah setelah 3 bulan pernikahan. John mulai menjadi cuek dan berlaku kasar kepada Lady, bahkan mulai main tangan, plak-plak lor ya, jadi ringan tangan. Maksudnya ringan tangan ini bukan menolong tapi malah plak-plak, main kasar. Merasa ada yang tidak beres, Lady akhirnya mencari tahu dengan memeriksa handphone suaminya. Ya kaget karena menemukan chat mesra John dengan Pretty. Loh, ada apa info? Chatnya mesra. Saat saya tanya, Mas John berkelit. Dia bilang kalau dengan Pretty sudah bersahabat sejak lama, makanya chat mereka sudah seperti orang pacaran.
Tapi saya sudah cek semua chattingan mereka. Dari situ saya tahu mereka sudah pernah berhubungan intim. Bahkan Pretty sedang hamil, ungkap Lady. Wah, ini curi ini ya. Seperti itu. Nggak tahu, malah nggak simpati sama istri, malah simpati pada Mak Comblangi karena mungkin lebih banyak cerita-cerita mungkin ya. Tak terima dengan hal itu, Lady memilih mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ia tak ingin berumah tangga dengan pria yang tidak setia. Lady tak menjadi masalah meski harus menyandang status janda baru. Satu-satunya yang saya syukuri adalah nggak punya anak dari suami tukang selingkuh itu, ucap Lady. Nah, ini loh ya, kasihan sekali loh ya. Kisah suami istri atau kekeluargaan dari Mbak Lady dan Mas Jondori ini karena curhatan Mbak Lady kepada manajernya yang sudah umur 30 tahun kok dia belum mendapatkan pasangan. Atau terus sama Mbak Lady ditawari, sama Mbak Pretty ditawari punya teman ya yang masih sendirian ya, tapi dia sudah seorang Buddha ya. Terus akhirnya dia dikenalkan di kafe. Nah, setelah itu dekat Mbak Lady-nya tertarik, bentul. Akhirnya dia minta nikah dengan cepat-cepat. Jadi lah ini setelah disambut oleh Mas John, senang nih, langsung dinikah. Lah begitu nikah gitu. Nah, terus kok lama-lama keadaannya berbeda. Mungkin kesayangannya berbeda. Lah akhirnya dia ngecek dengan handphone. Lah ternyata ditemukan chattingan, malah tahu-tahu sama Mbak Pretty-nya ada main ini. Nah, ya ternyata sudah tampak kelihatan di chattingan sudah pernah intim ya, pernah hubungan suami istri. Akhirnya ternyata hamil juga. Nah ini akhirnya Mbak Lady nggak terima, terus dia minta cerai. Nah, mengajukan gugatan. Nah ini lur, kasihan sekali lur. Andai kata Mbak Lady menikah langsung minta ridho kedua orang, otomatis Mas Jondori akan sayang sampai tua. Jadi gitu. Jadi tidak berpaling ke Mbak Pretty. Seperti itulah, karena Mbak Lady belum mendapatkan ridho, otomatis Mas Jondorinya akan berpaling. Nah inilah karena karena Mbak Lady belum mendapatkan ridho pasar semuanya. Nah ini karena dia mengajukan gugatan, otomatis gugat aja cerai ya, biar kasihan sama Mas Jondori, biar nanti menikah sama Mbak Pretty. Karena karena dia sampai sudah hamil, jadi kasihan, jadi biar lepaskan aja. Jadi seperti itulah. Sedangkan Mbak Lady nanti agar cari yang lain. Lah ini sedangkan si Mbak Pretty harusnya juga harus mendapatkan ridho pasar semuanya dari kedua orang tuanya. Sedangkan Mas Jondorinya pun nanti juga minta ridho kedua orang tuanya dan meridhoi anaknya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dia pisah dengan istrinya ataupun nggak tahu meninggal atau gitu, jadi seperti itu. Nanti akan langgeng ya. Biarpun dia duda, otomatis lah ini untuk Mbak Lady Sandi karena belum mendapatkan turunan ya, kan dia senang juga ya, jadi masih masih tidak punya keturunan. Akhirnya nanti biar dapat pasangan yang lain tidak keblundrok. Nah dari situ sampai segini lur ya.